Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Tanjung, NRP 24 Di video kali ini saya akan mereview tugas yang ketujuh saya yang berjudul Effective Graphic Communication. Membahas mengenai bagaimana tips and trik komunikasi yang efektif menggunakan media grafik dan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Dalam komunikasi yang efektif menggunakan media grafik, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu tujuan. Apa tujuan kita menggunakan media tersebut? Penggunaan seperti apa yang kita pilih dan yang kita lakukan dalam penggunaan grafik, seperti mendefinisikan suatu permasalahan, atau bagaimana pengaturan elemen-elemen pendukung dalam komunikasi dalam grafik, seperti presentasi yang lainnya. Sehingga tips dan trik yang akan dibahas merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab untuk membantu menyusun strategi komunikasi yang efektif. Tips and trik yang pertama adalah, apa tujuan kita membutuhkan grafik dalam strategi komunikasi perencanaan kita? Untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks ataupun untuk meningkatkan kesan dari permasalahan yang kita utarakan. Mengapa tujuan ini di awal sangat penting? Karena secara umum, tujuan ini memberikan struktur yang cukup jelas dalam komunikasi kita. Mengingat biasanya waktu yang sedikit disediakan untuk planner. Contohnya, untuk memaparkan kondisi eksistensi dari suatu daerah. Nah, tentunya grafik yang dikolaborasikan dengan foto survei menjadikan pilihan tepat. Intinya, tujuan perlu diperjelas di awal, yaitu menyusun strategi komunikasi media grafik. Dan tips and trik yang kedua adalah, apa yang akan kita komunikasikan? Diskusi mengenai ide atau melaporkan hasil survei untuk memfasilitasi pemangku kebijakan, termasuk audiens kita. Hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi strategi komunikasi media efektif. Contohnya, pemilihan grafik berwarna atau grafik simbol. Kita harus menyesuaikan karakteristik audiens kita. Misalnya audiens kita buta warna, tentunya penggunaan warna malah akan mengurangi efektivitas komunikasi kita. Dan ketiga adalah, pertanyaan berikut adalah, apa yang akan kita presentasikan? Misalnya terkait ide tentunya penggunaan gambar-gambar akan membantu mendefinisikan ide untuk audiens kita. Atau bisa juga mempresentasikan visi, yaitu sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Jadi penggunaan grafik alur akan membantu audiens untuk memahami struktur berpikir planner dalam merekomendasikan visi tersebut. Visi yang keempat adalah, kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri, apa maksud dari penggunaan grafik itu sendiri? Misalnya, ingin menunjukkan peningkatan variabel data dalam kurun waktu tertentu, menunjukkan kondisi suatu lokasi membandingkan dengan lokasi lain. Tentunya peta akan menjadi pilihan yang tepat. Menunjukkan presentasi jumlah penduduk suatu kabupaten berdasarkan kenyamanan, tentunya grafik lingkaran menjadi pilihan yang tepat. Yang terakhir adalah tips and trik kelima. Bagaimana pengaturan kondisi lingkungan dalam mendukung presentasi atau komunikasi kita? Penggunaan laporan atau komunikasi melalui kertas, berapa ukuran dan sebagainya. Dan hal ini akan menentukan desain grafik yang kita pilih atau komunikasi lisan. Misalnya dalam presentasi kondisi lingkungan, yang dimaksud adalah elemen-elemen lain seperti ukuran ruangan, jumlah audiens, pencahayaan, semua itu perlu disetting dan diatur. Sekianlah video presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.